Kenapa sih masyarakat Indonesia ya sekarang enggan beralih dari motor bensin menjadi motor listrik? Nah, kita akan bahas di sesi TV Talk kali ini ya. Iya, kenapa ya? Kenapa tuh? Welcome back to channel EVOLIC, channel yang membahas berbagai macam elektrik vehicle. Di EV Talk kali ini, saya, Menap Alfred, ditemani oleh Om Ibek dan Om Magar. Halo. Ya, akan membahas suatu topik yang menarik. Ayo, sebelum itu ingat ya, subscribe, like, and share. Om Ibek, Om Magar, pertanyaan yang saya mau tanya nih dari banyak orang, termasuk saya juga. Kenapa masyarakat orang Indonesia itu enggan beralih dari kendaraan BBM beralih ke kendaraan listrik? Oke, ini kalau yang langsung di kepala saya yang pertama kali keluar apa? Harga. Setuju. Harga. Nah, Kendaraan listrik itu nggak tahu kenapa harganya menurut orang-orang gitu ya mahal. Ya termasuk menurut saya juga mahal sih. Mirip-mirip. Saya beli saya juga mikir, motor bensin dan motor listrik kok harga sama ya? Ya kan? Iya itu. Cuman kalau sebenarnya begini ya, kalau kita gali lebih dalam sebetulnya ya, antara kendaraan, anggap saja ya kendaraan ini motor lah, kita ambil contoh ya, motor listrik dengan motor BBM harganya mirip, sekitar di 20 juta ya, yang umum ya, yang paling umum. Nah, kalau kita lihat gini, motor BBM sebetulnya gitu ya, beli kan nggak dikasih bensinnya kan? Jadi akhirnya dia beli motor aja, betul kan? Nah, sementara kalau motor listrik ini, dia sudah termasuk harga baterai. Betul ya? Nah, jadi sebetulnya kalau menurut saya sih, ini hanya pola pikirnya dari masyarakat aja yang harus kita, boleh dibilang jabarkan atau kita jelaskan begitu ya. Bahwa sebetulnya motor listrik itu harganya lebih murah dibandingkan motor BBM. Kalau tanpa baterai. Jadi kalau anggap motornya 20 juta, kalau tanpa baterai berapa? Paling 12 juta, betul nggak? 10 juta setengah harga itu. Iya, kurang lebih setengah harga, 10 juta begitu kan. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan baterai, harganya menjadi sekitar 20 juta gitu ya. Artinya kalau kita beli motor dengan langsung nih, anggap saja beli BBM 10 ton gitu ya, ya harganya juga mahal gitu ya, mahal gitu. Pemakaian 3 tahun ya? Nah, nggak mungkin kan teman-teman. Masalahnya dari orang kan selalu bilang gitu, nanti baterainya 3 tahun lagi, beli lagi, mahal lagi, betul kan? Iya, kalau mau adil begitu sebenarnya kita hitung konsumsi, misalnya umur baterai itu 5 tahun, 4 tahun lah, kita ke 4 tahun ya. Oke. Harusnya kalau mau adil pas beli motor BBM juga kita hitung pemakaian bensin 4 tahun tuh berapa? Betul sekali. Nah, tapi yang perlu diingat, motor bensin meskipun kita beli baterai di depan, masih ada tambahan charging dong. Sorry, Ya, motor listrik. motor listrik. Sorry. Motor listrik maksud saya. Beli baterai di depan itu kan masih belum termasuk charging kan. Ya. Tapi charging itu paling berapa persen tuh dari harga baterai? Kecil Sekali kan? Kecil. Jadi sebenarnya kalau kita sebenarnya mau menghitung, jadi ini setback aja untuk pemikiran orang adalah gini. Kalau kita membeli motor listrik tanpa baterai gitu ya, berarti kita harus menyediakan uang sekitar 8 jutaan lah untuk yang harga rata-rata ya. Kira-kira begitu. Harga rata-rata untuk 4 tahun, betul kan? Untuk 4 tahun. Plus ditambah pemakaian sehari-hari charging listrik. Kira-kira sekali kita berapa sih kalau dari kosong sampai penuh? 60, 70, 20, berapa? Kita harap baterainya 3 kWh deh, 3 kWh Bisa 5-6 itu kali 1.500 rupiah per kWh ya, 4.500. Sekitar kurang lebih 4.500 dikali itu per hari lah ya, dikali 4 tahun. Total baterai dengan untuk charging itu saya rasa mungkin nggak nyampe 10 juta kali ya untuk 4 tahun. kita hitung dulu ya. Coba hitung deh. Coba kalkulator. Langsung kita hitung. Langsung kita itu. Satu hari kita anggap 5.000 rupiah deh, Ya. biar gampang dan buletin 5.000. Ya. Setiap hari kita pakai 365 hari, Iya. ya kan? Kali 4 tahun, 7,3 juta. 7,3 juta ditambah 8 juta, berarti berapa? 15 jutaan ya? Iya begitu. 15,3. Ya, 15,3 juta. Itu dalam jangka waktu 4 tahun pemakaian sehari-hari, tiap hari dipakai
tiap hari charging, itu tiap hari charging ya. Tiap hari charging adalah mengeluarkan kurang lebih 15 juta. Dengan jarak tempuh per harinya berapa kilo? Kira-kira itu kalau tadi kita Tadi kan berapa? per 3 kW itu bisa sekitar 80 km. ya sekitar lebih 80 km. Sekarang kita compare nih. Kita compare dengan motor BBM ya. Motor BBM rata-rata nih sekarang kalau yang irit itu apa motor apa? Honda Beat kali ya. Honda Beat lah kita anggap. Honda Beat kalau dari pabrikan nih keluar begitu gres konon katanya 60 km 1 liter. Iya, di tulisannya ya. Tulisannya ya. Kenyataan sih enggak lah. 30 kilo pun belum. Anggapnya 45 sampai 40 km lah. 40 deh. Jadi 40 km. kilo tadi kan berarti Tapi 2 liter, sehari 2 liter. anggap Pertalite Pertalite berapa? 10.000. 20.000 jadi 20.000 sekali ya kan. 10.000 dikali biar pemakaiannya adil setiap hari juga 365 kali 4 tahun jatuhnya 29.200.000 Ya. hampir 30 juta. hampir 30 juta Setengahnya dari setengah 2 kali lipat dari harga baterai dan charging. iya Jadi sebetulnya kalau kita bilang irit dari untuk konsumsi BBM dan listrik jauh lebih irit listrik. Betul ya. Tapi ada lain nih selain tadi baterai nih. Kenapa orang kan bilang spare partnya baterai itu yang lain-lain ya listrik itu mahal nggak sih sebetulnya? spare partnya yang listrik motornya atau baterai? Motor sorry. Oh motor. Motor jadi di luar Pak. Iya dong. Oke. Karena anggap begini, kalau motor listrik ada servis gak? Sebenarnya ada, harusnya jarang. Apa tuh? Servisnya paling Dan distrik. betul. baris gitu. Rem. Katrik ya, ring katrik. Rantai kalau yang pakai mid drive. Oke. Kalau yang side mount pakai lagi ada minyak Shock breaker. katanya. Ya. Dan kebanyakan semua ini tuh kompatibel sama motor bensin. Selain itu adalah bukan servis rutin, betul kan? iya Betul. Nggak mungkin dong di shock breaker tiap bulan kan? Tiap bulan Mungkin kan? Mungkin setahun juga baru sekali gitu, atau belum tentu juga. Betul. Nah, motor BBM mesinnya servis rutin. servis mesin. Ganti oli mesin. Betul. Nah, Ada juga yang lain-lain selain ganti oli mesin, ganti segala macam lah ya. tapi yang paling penting sih di oli mesin sih. Ya, oli mesin. Oli mesin udah paling sering nih. Betul ya. Pernah juga yang saya juga pernah tanya yang waktu kamu Gojek tuh, ternyata kira-kira ganti berapa kali ya sebulan? Wah, saya nggak tahu. Tapi kayak sebulan sekali kan? Sebulan sekali kalau misalnya yang Gojek tuh. Ya, karena mereka kalau namanya ojol itu tiap hari mereka menempuh 200 km kurang lebih. Iya, sehari 200 sampai 250 km Per hari. Sementara kalau ganti oli itu aja rata-rata di kilometer bakal 5.000 ya. Ya paling 5.000 ya. Rata-rata 5.000 km. Kalau nggak mesinnya juga hancur. Kalau 5.000 itu kalau sehari 200 km berarti Dibagiin coba. 25 hari nih. Iya. Iya bener tadi bener. Kalau itu pernah ngomong sama saya sebulan tuh ganti minyak Ya. minimal. Kalau misalnya orang lebih rajin ngojek sebulan ganti 2 kali. Itu tadi ya, jadi artinya selain tadi konsumsi BBM dan juga konsumsi listrik kita compare sebenarnya lebih murah dari motor listrik ya. Nah, juga dengan servis rutin gitu. Kalau kita ngomongin servis rutin di motor listrik itu hampir nggak ada servis rutinnya. Ada servis besar aja seperti ganti kanvas rem, ganti shock breaker atau seperti itu, ganti ban misalkan ya. Nah, dari harga itu saja kita bisa lihat bahwa lebih irit adalah kendaraan listrik. Nah, Bilek ngomongkan. Jadi saya buat kesimpulan untuk harga. Sebenarnya motor listrik kalau diomongin harga jauh lebih irit dan lebih murah dibanding motor pemakaian motor IC yaitu motor bensin atau BBM. Cuman masyarakat orang Indonesia kebiasaannya itu nggak suka untuk menyisihkan dana untuk membeli barang sesuatu yang awalnya mahal. Jadi itu ya benar. Jadi per hari itu seharusnya Ya. kalau kita sisihkan uang untuk membeli baterai contohnya Betul, ya, betul. harusnya sih lebih terjangkau. Betul. Hanya saja kan kita tidak terbiasa nih istilahnya menyisihkan uang untuk membeli baterai berikutnya. Iya. Jadi orang hanya mengukur ketika harga baru beli, Harga berbeli. mahal nih. Padahal sebenarnya kalau untuk pemakaian jangka panjang jauh lebih murah dan efisien. Oke, tapi sebetulnya ya, kenapa orang enggan beralih dari motor BBM ke motor listrik? Ini contohnya motor aja ya, daripada yang kendaraan lain ya. Itu salah satunya adalah mengenai utility atau utilitas. Utilitas ini contohnya adalah misalkan
jarak tempuh nih ya. Motor listrik itu sangat terbatas jarak tempuhnya di konsumsi baterai ya, daya baterai ya. Artinya rata-rata lah kalau kita bicara motor listrik yang umum beredar di Indonesia saat ini rata-rata berapa sih jarak tempuhnya? Sekitar 60 sampai 70 km. Rata-rata 60 km lah ya. 60 km, kemudian harus charging lagi berapa jam? 4 jam, 5 jam? 4 jam, 5 jam. Belum bisa, sehingga masyarakat kemudian berasumsi, wah males naik motor listrik, jarak 60 udah harus Bikin saya race anxiety. Ya benar nggak? karena kalau pakai bensin kan Di mana aja. pergi aja ke sana ada habis bensin ya udah tinggal nyari SPBU deket, nyari lagi lanjut lagi dan seterusnya. Nah sebetulnya itu pun gitu ya kalau kita berbicara gitu ya untuk jarak tempuh tadi ya, motor listrik ini memang ya karena ini adalah masih di awal gitu ya, masih di awal, memang satu adalah untuk charging station itu masih nggak banyak, SPKLU nggak banyak. Kemudian juga setiap charging juga belum bisa fast charging yang secepat isi bensin gitu ya. Jadi seperti itu, sehingga memang harusnya gitu ya teknologi ini memang boleh dibilang dia masih kalah dibandingkan ICE untuk masalah tadi range ya. Betul. Hanya saja kan kita tahu nih ada beberapa trik yang produsen motor listrik ya lakukan. Yang pertama adalah dengan swap baterai. Itu ganti baterai ya. Bila mau baterai mau habis, tinggal ke tempat yang disediakan swap station, tinggal langsung ganti. Iya. Jadi swap charging ya. Swap itu berarti kendalanya adalah harus banyak di mana-mana. Infrastrukturnya mesti lengkap. Harus lengkap. Iya dong. Pasti dong. Jadi bayangkan aja gini, ketika motor ICE ini awal-awal beredar di Indonesia, SPBU juga jarang, betul kan? Betul sekali. Hanya jarak, apalagi zaman dulu Pertamina membatasi bahwa jarak berapa kilo sih saya lupa, misalkan 10 km baru ada SPBU lagi gitu, nggak boleh dekatan gitu kalau zaman dulu ya, harus ada jarak begitu. Nah, ini bayangkan aja zaman dulu berarti juga untuk ngisi bensin juga susah kan, waktu di awal-awal. Tapi kemudian ketika infrastrukturnya bertambah, ya mau nggak mau lama-lama juga makin mudah karena SPBU. Nah ini pun begitu. Mudah-mudahan swap station tadi, charging station ya, itu swap station penting mudah-mudahan makin banyak. Itu satu yang trik. Kemudian yang kedua sekarang ada istilahnya fast charging, betul nggak sih? Betul. Apa sih sebenarnya fast charging? Jadi begini, kalau misalnya kita punya baterai 3 kWh gitu ya, itu sebenarnya idealnya tuh boleh dicas 3000 watt. Cuman masalahnya kan keterbatasan sekarang masyarakat Indonesia listriknya kecil-kecil. Oh iya. Ya kan? Nah itu salah satu apa namanya? Keterbatasan. Pembatas ya. Salah satu keterbatasan di Indonesia sekarang listriknya kecil. Kayak misalnya kita punya motor 3 kWh. 3 kWh. Dengan charging 3000 watt harusnya setengah jam itu bisa sampai 80%. Oh, harusnya setengah jam. Setengah jam berarti harus listriknya juga harus gede dong. Bener nggak? Kalau kita bandingkan dengan luar sih sebenarnya tuh nggak gede ya, 3000 watt. Kalau di SPKL lu bisa nggak sih? SPKL lu kan punya PLN sendiri, itu langsung dari PLN kan, bukan rumah. Kalau yang dengan motor-motor sekarang yang ada itu nggak bisa, karena tuh harus kerjasama antara baterai, charger dengan listrik itu harus seimbang. Nggak bisa charger dua kuat, baterainya nggak sanggup meledak yang ada. Iya. Nah sekarang berarti fast charging ini rata-rata jadi berapa jam sih kalau orang ngecas? Yang bisa sekarang? Yang sekarang udah ada sih itu setengah jam sampai 45 menit itu sekitar 80-90%. Tapi ada di motor kendaraan listrik atau di mobil. Nah, sekarang rata-rata masih di mobil. Mobil sih. Motor listrik belum ya? Motor listrik Kemarin saya dengar ada satu tuh. Siapa yang bisa tuh? Alesa ya? Oh, Alesa ya? Alesa sedang mengembangkan, tapi ya. belum ya. Setahu saya adalah mereka sedang mengembangkan sistem fast charging. Fast chargingnya itu. Tapi itu belum untuk di mass production ya. Itu hanya baru, mereka masih R&D, artinya masih research and development. Beberapa orang yang dites ya? Ya betul. Baru beberapa. R&D lah. Masih tahap R&D. Memang tahap larinya akan ke sana. Jadi tadi selain swap baterai juga sedang dikembangkan oleh produsen motor listrik adalah juga dengan fast charging. Hanya saja ini kan kita masih di fase awal nih. Di fase awal ini memang kita akuin bahwa untuk jarak tempuh dan lain-lain masih kalah jauh lah dengan motor-motor ICE atau motor-motor BBM gitu. Jadi artinya ya buat sekarang
anggapannya adalah motor listrik ini hanya nyaman untuk di daerah perkotaan lah, tidak keluar kota, kemudian juga dengan jarak tempuh sekitar tempuhnya 20 kilo. betul ya. Selain jarak tempuh nih yang orang agak enggan itu juga adalah mengenai masalah utility, ini adalah kekuatan dari si motor ini ngangkut barang atau orang. Oh iya, betul sekali. Itu kalau dibandingin sama motor-motor ICE yang BBM tuh mereka sudah terbukti tuh bahwa mudik 4 orang. Oh iya. 4 orang. 3 orang. Jauh tuh 4 orang mesin custom. Bawa barang juga. Ya, memang sudah banyak yang membuktikan gitu. Sementara kalau motor listrik semakin berat bebannya, maka jarak tempuhnya makin pendek. Dan kemudian dan kemudian juga kecepatannya makin lambat. Betul ya? Apalagi ketemu tajakan. Ada kan tuh. Tapi kalau saya lihat sih di motor listrik itu rata-rata yang dijual sama produsen di Indonesia itu underpower ya. Ya, underpower. Itu underpower sekali. Jadi memang gini, orang Indonesia itu belum terbiasa membeli sesuatu kendaraan, contohnya adalah spesifik untuk kebutuhan tertentu. Contoh begini, kalau kita membeli motor, sebenarnya motor itu kan spesifikasinya macam-macam. Ada yang motor untuk perkotaan, ada yang motor untuk niaga, untuk barang, ada motor untuk masuk belusukan, ada motor trail dan segala macam, ada banyak sekali gitu, motor buat ngebut juga ada. Nah, seterusnya, setiap kendaraan itu sebetulnya punya fungsi masing-masing. Betul ya? Betul sebetulnya kan. Cuman orang Indonesia kan sukanya adalah kendaraan yang one for all. Ya dia pakai buat kantor juga, ya dia pakai buat mudik juga, dia pakai buat ngangkut barang juga, pokoknya buat semuanya gitu ya, semuanya one for all. Dan itu menurut saya sih ya wajar-wajar aja karena memang mungkin juga pikiran nilai ekonomisnya kali ya. Nah di Jakarta lah kita anggap aja dengan kota-kota besar lainnya gitu ya, kebanyakan dipakainya sebetulnya adalah untuk sehari-hari berangkat dari kerja misalnya gitu ya. Kalau untuk seperti itu menurut saya sih no problem dong motor listrik. Sebenarnya no problem kalau hanya untuk kerja. Ya kan, jadi paling pergi berdua lah, naik kerja, pulang pergi gitu. Sebetulnya oke, tapi kalau tadi dibandingkan dengan gua nggak bisa ngangkut barang banyak, ya memang nggak bisa. Kalau yang buat ngangkut banyak, kalau dari hasil analisa saya ya, itu minimum tuh motornya 3.000-an, itu paling minimum. Untuk motor powernya, dinamiknya, Iya. motor listriknya. Ya kan tuh. Ya itu Sedangkan baterainya harus berapa tuh? Ya, baterainya biasanya menyesuaikan dong. menyesuaikan harus besar juga kan. Harus besar juga Ya menurut kayak saya. misalnya kayak kemarin tuh yang United TX 3000, itu kan 3.000 watt kan, yang baterainya kan menyesuaikan juga besar. Ya. Nah terus ada satu lagi tuh kita pernah review tuh, Blitz. Blitz itu baterai lumayan gede kan? Ya, jadi begitu tadi yang saya bilang, motor itu dibuat khusus memang untuk ngangkut barang gitu ya. Itu memang ya motor untuk niaga, motor untuk angkut barang, bukan untuk motor sehari-hari. Kenapa? Karena spesifikasinya dibuat untuk itu, berarti ada yang nilai kompensasi, nilai ekonomisnya makin tinggi. Contoh lah misalkan TX 3000 harganya makin mahal. Iya udah pasti. Kemudian tadi Blitz gitu ya, walaupun nggak dijual untuk umum, kita tahu bahwa harga motornya pasti akan mahal karena motornya besar, powernya, kemudian juga baterainya juga besar. Gitu. Jadi ini bukan untuk konsumsi sehari-hari. Tapi kan yang tadi ditanya kan yang bisa one One for for all, all. ya itu minimum 3.000-an. Betul, Nah, betul. Bahkan 5 kW ke atas juga. Ya itu Ya. lebih ideal. Tapi kalau misalnya cuma buat mondar mandir di Jakarta, ya kemarin kita review, Ya semua. 25 aja cukup. Bisa 25, Itu cukup. banget. 1,2 kW. Tapi kalau untuk keperluan yang lain-lainnya, terutama buat pulang kampung, waduh susah deh. kalau Mau genset. kalau tinggalnya di Jakarta, kampungnya di Bekasi nggak apa-apa, masih bisa. Tapi kalau kampungnya udah di Jawa Tengah, Jawa Timur, udah nggak bisa deh gitu. Sebetulnya ada lagi nih untuk utility. Orang pada DM motor listrik nggak kuat nanjak, bener nggak sih? Nggak kuat nanjak. Tergantung juga sih ya kembali istilahnya. Tadi ya. Sama kayak seperti Om Agan ngomong punya, yaitu untuk berapa minimal berapa powernya. Jadi sebetulnya motor listrik ada yang bisa buat nanjak. Iya. Jawabannya sebetulnya itu kan. Tapi tentu nilai ekonomisnya lebih tinggi. Yes. Tapi karena powernya harus lebih besar. Disesuaikan dong. Kemudian baterai harus lebih besar, sehingga tadi itu kalau memang keperluannya untuk dia memang naik nanjak gunung, ya mau tidak mau beli motor listrik yang memang harus powernya besar. Iya, betul. Ya apalagi sekarang ada yang 2 sistem tuh, ada yang di hub motor dan juga ada yang di mid drive motor. Biasanya buat nanjak biasanya pakai pada mid drive ya. Drive kalau nggak saat mau. Tapi setahu saya motor yang pakai mesin mid drive harganya agak lebih mahal dibandingkan yang hub motor. Rata-rata. Iya. Ya, Betul sekali. betul kan? Jadi balik lagi ke masing-masing nih untuk teman-teman. Motor listrik itu juga ada banyak tipenya. Untuk
perkotaan atau untuk transport dan segala macam, itu juga ada pilihan masing-masing juga. Jadi untuk kebutuhan masing-masing, artinya kalau misalkan kebutuhan sehari-harinya hanya untuk misalkan cuma ke kantor pulang, ataupun cuma ke pasar balik lagi dan seterusnya, motor listrik udah cukup. Betul, motor listrik nggak usah mahal. Om, kita langsung ke next pertanyaan lagi yang lumayan unik. Motor listrik, modelnya tuh. Aduh. Ayo kita bahas ya, Om. Gimana model? Oke, ini banyak orang yang enggan memilih atau membeli motor listrik karena modelnya itu boleh dibilang nggak familiar lah dengan orang Indonesia kebanyakan, karena kita sudah terbiasa dengan motor-motor yang kebanyakan brand dari Jepang ya. Itu ya dari Jepang. Motornya udah di mana-mana, semua orang suka, semua orang lihat, dan itu dianggap standar bagusnya gitu ya. Nah sekarang kebanyakan motor listrik itu adalah dibawa tanda kutip ya CKD ataupun didesain di sini. Gak ada yang didesain di sini. Ya modelnya CKD ataupun juga build up dari Cina. Rata-rata adalah semuanya kebanyakan ngambil dari China. Sehingga model-modelnya itu sendiri otomatis masyarakat Indonesia jarang lihat. Betul ya? Betul. Jarang lihat. Dan ini kalau kita ngomongin ilmu komunikasi gitu ya, sesuatu yang jarang dilihat pasti pertama kali orang bilang aneh lah gitu ya. Nggak suka lah atau apa kayak gitu ya. Jadi buat saya sih wajar-wajar aja. Jadi wah jelek banget nih gitu ya. Nggak suka nih dengan modelnya karena jarang lihat. Betul ya? Tapi kalau ketika saya nggak tahu lah 2, 3, 4, 5 tahun lagi motor listrik banyak beredar, saya yakin model-modelnya itu orang akan memaklumi bahwa itu bagus juga ya, gitu. Atau itu oke juga ya, atau biasa. Karena sudah terbiasa melihat itu. Gitu. Jadi buat saya adalah memang model yang masuk ke sekarang ini ya, itu kan kebanyakan CKD ataupun juga up dari China ya. Iya betul sekali. Modelnya itu ya, saya juga ngeliatnya kayak itu sih bisanya. Ya anggap aja contoh lah beginilah, motor Jepang pun ketika ada model yang baru, Scoopy, pertama kali orang ngeliat apaan sih kayak niru-niru kayak model-model skuter Vespa orang pada bilang ini jelek loh ya. Terus lama-lama karena sering lihat ya iklan lah, sering lihat di jalan lah, lama-lama cakep juga ya. Tapi memang sih secara umum desainnya memang modelnya ya kita melihat masih nggak familiar. Di luar model sebetulnya sama Alfred ya, yang orang enggak beli itu sebetulnya build quality. Betul sekali. Jadi kalau kita ngomongin plastiknya, molding, Tebal tipisnya, memang menurut saya masih kurang nih. Soalnya balik ke awal tadi, harga kan menyesuaikan dengan budget, menyesuaikan dompet orang. Sama kita. Menyesuaikan dompet. Jadi kalau menurut saya sih selain menyesuaikan itu juga adalah dengan masalah mass production sebetulnya. Jadi ketika motor listrik ini kan belum banyak nih gitu ya, belum banyak beredar lah gitu ya. Kalau misalkan anggap saja mau bikin dengan build quality yang bagus, dengan molding yang bagus, cetakan yang bagus, tentu memerlukan biaya yang tinggi sekali ya, tinggi. Nah itu bisa dipotong kalau produksinya ini. Mass production ya. Jadi artinya gini, sama lah kalau kita anggap gini, seperti motor-motor yang sudah beredar sekarang juga ini yang Jepang punya. Mungkin kalau kita lihat zaman dulu juga build quality-nya jelek. Tapi ketika sudah mereka bisa lebih banyak yang pakai dan seterusnya, ada improvement gitu ya. Artinya ada peningkatan untuk lebih baik karena memang penggunanya lebih banyak. Untuk kalau boleh dibilang productionnya ya, production cost-nya makin lama makin bisa ditekan untuk quality yang lebih tinggi. Itu sih. Jadi kalau menurut saya orang yang beli motor listrik sekarang ya harus tanda kutip puas lah dengan quality yang sekarang ini juga. Yang kedua lagi balik lagi tadi yang harga baterai yang kira-kira setengah harga motor ya. Jadi kalau kita mau bandingin kualitas motor listrik dan motor bensin biar andil, itu sebenarnya kita bandingin motornya yang setengah 2 kali lipat harganya. Contohnya kalau kita mau bandingin build quality motor listrik, misalnya kayak Honda Beat. Honda Beat sekarang hampir 20 ya, 19 juta lah. Ya hampir 20 lah. 20 lah nyampe lah. Honda Beat atau Vario lah ya, 27 jutaan ya. Itu baru adil kalau kita bandinginnya sama United kayak contoh lah kayak United X3000. Karena harganya 50 juta kita bagi 2. Oke. Karena setengahnya tuh baterai. Iya. Jadi artinya gini, kita potong harga baterainya. Iya. Nah, itu baru adil. Contoh gini tadi yang Honda Beat yang harga 20 juta, jangan bandingkan dengan motor listrik yang harga 20 juta dengan baterai ya. Iya. Jadi harusnya
harga yang tadi 20 juta itu bandinginnya sama dengan kualitas tanpa baterai 10 jutaan gitu. Motor listrik 10 jutaan. Ya, betul sekali. Begitu kan? Iya. Ya, motor listrik 10 jutaan ya udahlah plastiknya begitu aja deh. Iya. Kira-kira begitu. Kalau mau adil. Ya, oke, itu build quality ya. Quality. Om Ibeng, Om Magang. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih. Yang masyarakat Indonesia sering bertanya. Long term usage. Pemakaian jangka panjang. Banyak orang bertanya. Gimana? Kalau menurut saya gini, itu memang PR dari produsen motor listrik. Ini kita ngambil motor listrik ya. Satu adalah begini, orang masih bertanya-tanya, servisnya bagaimana, gitu kan? Bengkelnya di mana? Masih kurang sekali itu. Kalau gue beli nanti rusak kemana benerinnya, gitu. Dan seterusnya. Jadi itu memang PR dari produsen motor listrik. Memang saat ini produsen menggebu-gebu ya untuk memasukkan motor listrik ke Indonesia. Tapi juga itu harusnya produsen berpikir untuk jangka panjang ya. Service centernya di mana? Bengkel-bengkelnya di mana? Apakah mereka bisa kerjasama dengan bengkel-bengkel kecil misalkan itu untuk apa pengganti? Nah, selain tadi service center juga mengenai masalah spare part. Spare part pun gitu. Karena sekarang ini harus diakui ya, banyak yang CKD ya motor listrik itu. Jadi dia ngambil dari luar, dirakit di dalam. Nah, spare partnya ini sendiri apakah tersedia? Ya, contoh lah paling gampang misalkan bodinya saya lagi nabrak pecah gitu ya. Mau ganti. Beli di mana? Susah sekali sih kalau belum ada, betul. Ya, yang kayak begitu ya. Jadi itu yang harusnya jadi PR dari produsen motor, gitu ya. Ini untuk servisnya, untuk long termnya gimana, spare partnya seperti apa. Karena masyarakat Indonesia sudah trauma sebetulnya dengan hal seperti ini, mengingatkan pada motor Cina. Motor Cina. Mocin. Jangan dijual itu ya, betul. Iya. Begitu banyak motor Cina masuk, kemudian seketika lenyap karena servisnya tidak. Iya, betul. Ya. Dan sekarang traumanya itu masih nempel, membekas di masyarakat Indonesia. Jadi banyak orang bertanya-tanya nih, terus saya beli ini, oke, Mocin lagi tiba-tiba hilang, kemana gitu ya. Mau beli lagi nggak ada. Kalau nggak sekarang tuh banyak yang protes ya, belinya cepet, dilayanin lengkap lah. Giliran mau servis di lapangan pak, enggak. Atau suruh beli baru. udah nggak ada, udah lewat outlet, beli baru aja. Enggak lah. Jadi memang itu adalah PR ya buat produsen motor ya, produsen motor atau mobil listrik lah pokoknya. Buat produsen motor listrik ini, itu harus menjadi PR buat mereka bahwa mereka harus memikirkan untuk long term usage-nya. Jadi servisnya seperti apa ke belakang. Memang saya yakin sih semuanya bilang kita berkomitmen nih gitu ya. Kata-kata kalau kita Mau nggak apa? Ya. Gampang. Tapi kita udah awal. Tapi kita akan lihat itu karena akan pasti seleksi alam ya. Yang nggak kuat pasti hilang. Ya, pasti gitu. Jadi sekarang balikan lagi ke konsumen masing-masing gitu ya. Bisa percayakah? Menurut saya lihat juga gitu. Lihatlah ke perusahaannya. Siapa ya? Backgroundnya gimana? Siapa di belakangnya, kemudian bagaimana cara mereka melayaninya dan seterusnya lah. Itu perlu dilihat, minimal jadi bahan pertimbangan lah. Ya, itu ya. Beng, saya rasa bincang-bincang udah cukup panjang. Moga-moga nggak bosan nggak? Kita buat kesimpulan pendek lah. Jadi sebenarnya orang masyarakat Indonesia dengan membeli motor listrik itu dari motor bensin itu ya ada berapa faktor ya? Itu 4 faktor. Ada 4 faktor nanti kita bahas. 1. Model. 2. Utility. 4. Long term. Ketiga nih. Long term usage. Nah, pemakai jangka panjang nih. Terus keempat ya? Yang paling Iya, harga. harga. Nah, Orang Indonesia paling merhatiin harga dah. iya benar sekali. Oke, nah moga-moga ya untuk teman-teman kita di Violik, Talk ini bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum membeli motor listrik atau bisa bakal atau tidak beli. Oke, kita lihat ya. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe dulu, like and share. And see you at next EV Talk. Oh iya, ada dulu nih Om Alfred nih. Kalau ingin bertanya-tanya, fake. Iya benar-benar. Komen di bawah ya, komen itu dengan menggunakan hashtag tanya EV Holic. Kita akan coba jawab sih kalau pertanyaannya memang bisa kita jawab lewat video ya. Betul ya? Video. Oke banget. Yuk, see you. Salam EV Holic.